A52 kami sudah sepakat MENILAH. Tek terasa kini Aaron, Billy, Sean, Bastian dan Papa Rosie belajar mengaji sudah 3 bulan. Mereka kini sudah bisa sholat dan mengaji meskipun masih terbata-bata. Dan Twin saat ini sudah berusia 3 bulan, mereka sudah bisa tertawa saat diajak berkomunikasi. Sayang, panggil Aaron pada Anaya. Ya mas, ada apa? Jawab Anaya yang langsung menghampiri suaminya sambil menggendong Syakil. Loh, Sikil belum tidur, kamu nak? Tanya Aaron yang langsung mencium Syakil dan Sikil pun tertawa dicium oleh ayahnya. Belum, gak tahu nih Syakil, tumben banget jam segini belum tidur. Adeknya udah tidur dari tadi, dianya masih asik ngajak ngobrol terus, ucap Anya. Ya udah sini aku yang nidurin Syakil. Tapi kamu jangan tidur dulu ya, ada sesuatu enak pengen aku omongin sama kamu, ucap Aaron yang langsung mengambil Syakil dari gendongan Anaya. Emang ya mau ngomong apa sih, mas? Tanya Anya yang penasaran. Tunggu aja bentar, aku nidurin Sikil dulu, kep Aaron. Baiklah, ucap Anaya yang duduk di sofa yang ada di kamarnya. Sedang Aaron sedang menidurkan Sikil. Tak butuh waktu lama Sikil pun tertidur, dan Aaron segera meletakkan Sikil di box bayi di samping adiknya. Cepet banget mas Sikil, kamu tiduri, ucap Anaya yang heran Aaron menidurkan Sikil dengan waktu cuma beberapa menit saja. Ya, mungkin Sikil pengen aku yang nidurin sayang, ucap Aaron yang langsung duduk di samping Anaya dan langsung merangkul pinggang Anaya. Katanya mau ada yang diomongin. Emangnya kamu mau ngomong apa sih mas? Tanya Anaya yang penasaran. Begini sayang, menurut kamu bagaimana kalau pernikahan papa dan ibu kita laksanakan dekat-dekat ini, ucap Aaron. Emangnya ibu usah mau apa? Tanya Anaya. Ya pasti maulah sayang, papa sekarang udah bisa sholat ya meskipun ngajinya belum lancar banget, ucap Aaron. Kalau aku sih, terserah sama ibu dan papa aja, ucap Anaya. Kalau dari pendapat aku nih ya sayang, sepertinya ibu itu lagi menunggu papa ngajak nikah, tapi papa yang gak peka sayang, ucap Aaron. Ya kamu bilang dong sama papa mas, kalau ibu itu sudah pengen dinikahin, ucap Anaya. Sudah sayang, tapi papa belum berani karena papa ngajinya masih belum lancar, ucap Aaron. Ya udah kalau kayak gitu, nanti kita ajak mereka bicara, setelah itu baru kita ke langkah selanjutnya, ucap Anaya. Sayang, kalau mereka nanti sudah menikah, biarkan mereka tinggal di sini ya, ucap Aaron. Ya mereka harus tinggal di sini, aku pengen satu rumah sama ibu, ucap Anaya. Oh, syukurlah kalau begitu. Aku pikir kamu gak mau tinggal sama mertua, ucap Aaron lega. Ya gak lah mas, mertuaku kan orang tua kamu, ya wajib aku urus juga. Lagian juga aku mau membalas budi aku ke ibu yang dulu sudah merawat dan membesarkan aku dengan kasih sayangnya, ucap Anaya. Istri aku ini solehah sekali sih, ucap Aaron yang langsung mencium kening Anaya. Iya dong, istrinya siapa dulu, ucap Anaya sambil tersenyum. Sayang, panggil Aaron. Ya, jawab Anaya. Kamu udah selesaikan nifasnya, tanya Aaron. Ya usah lama kok, emangnya kenapa, tanya Anaya. Kok kamu gak ngasih tahu aku sih sayang, kamu tahu gak kalau aku selalu menunggu saat-saat kamu selesai nifas, ucap Aaron kesal. Mas kan gak nanya, ucap Anaya dengan mengulum senyumnya. Iya juga ya, sayang, pokoknya aku mau minta jatah aku malam ini juga, ucap Aaron yang langsung mencium Anaya dan langsung mengangkat Anaya menuju ke kasur. Malam ini aku tidak akan melepaskan kamu sayang, ucap Aaron yang sudah di atas tubuh Anaya. Aaron langsung melanjutkan aksinya. Jangan berisik sayang, nanti anak kita bangun, ucap Aaron di tengah-tengah aksinya. Anaya hanya menjawab dengan anggukan. Di kamar sebelah Papa Rosie tengah memikirkan bagaimana cara mengajak Ibu Sumarni menikah dengannya. Bunyi apa itu? Ucap Papa Rosie yang mendengar suara aneh. Ia mencari sumber suara itu dan ternyata dari kamar Aaron.
Dasar bocah sambleng, gak tahu apa di kamar ini ada seorang duda yang tengah menginginkan seorang istri. Kalau begini kan aku jadi kepingin, nasib-nasib jadi seorang duda, bisanya hanya bersoloria, ucap Papa Rozi yang langsung menuju ke kamar mandi. Di kamar sebelah kiri kamar Aaron adalah kamar Billy. Billy juga sedang memikirkan bagaimana cara untuk membujuk Via agar membatalkan mahar yang Via minta. Bagaimana ya caranya agar Yayang Via bisa merubah mahar dan persyaratannya ya? Aku baru belajar 3 bulan namun belum lancar. Aku harus berapa lama lagi hidup sendiri seperti ini? Aku sudah pingin seperti bos, punya istri dan anak. Setiap pagi gendong anak yang lucu-lucu, ucap Billy sendiri. Ia sedang duduk di balkon kamarnya sambil menikmati secangkir kopi. Suara apa itu? Ucap Billy yang tengah mendengar dengan seksama suara-suara aneh. Masa, ada Mbak Kunti bunyinya seperti itu sih, ucap Billy yang mencari-cari sumber suara. Tapi di sini gak ada pohon yang besar, terus Mbak Kuntinya nangkring di mana ya, ucap Billy yang melihat ke sana kemari mencari Mbak Kunti. Tapi kayaknya bukan Mbak Kunti deh, suara apa ya itu? Ucap Billy lagi yang mendengarkan dengan seksama di mana asal suara itu berada. Dasar bos gak ada akhlak, gak tahu apa kalau di sini ada seorang perjaka yang belum menikah. Masa aku harus bersoloria sih di kamar-kamar mandi, ucap Billy dengan kesal karena mendengar suara Aaron dan Anaya. Di pagi harinya semua orang tengah berkumpul di meja makan. Aaron baru turun sambil membawa kedua anaknya yang sudah ia mandikan sendiri. Selamat pagi semuanya, ucap Aaron sambil menggendong anak-anaknya. Anaya mana Ron? Kenapa kalian aja yang turun? Tanya Ibu Lastri yang langsung mengambil salah satu anak Aaron. Anaya masih tidur Buk, jawab Aaron. Pasti karena kecapean ya semalam, ucap Billy. Dapat berapa ronde Ron? Sampai Anaya gak bisa bangun pagi, tanya Papa Rozi. Maksud Papa apa ya? Tanya Aaron yang tak mengerti. Udahlah bos gak usah pura-pura gak mengerti deh. Asal lo tahu ya bos lo semalam berisik banget sampai gue gak bisa tidur semalaman, ucap Billy dengan kesal. Iya, lain kali tuh diaktifin dulu kedap suaranya, biar tetangga gak kedengeran, ucap Papa Rozi dengan kesal. Aaron hanya tersenyum mendengar ucapan papanya dan Billy. Emang ya apa yang kalian dengar? Tanya Sean. Tanya tuh sama bos lo, ucap Billy kesal kalau mengingat semalam. Udahlah, gak usah dibahas masalah itu, nanti pada kepengen semua, ucap Aaron sambil tersenyum. Syakil dan Syakila kalian nanti kalau gede jangan seperti papa kalian ya, pusing kakek, ucap Papa Rozi. Emangnya ada apa mas sama semalam? Tanya Via berbisik ke Billy. Nanti, kalau kita udah nikah aku kasih tahu ya, balik bisik ke Via. Via hanya menganggukkan kepalanya dengan raut muka penasaran. Selamat pagi semua, ucap Bastian yang baru keluar dari kamarnya. Gak sholat subuh lo ya, jam segini baru bangun, ucap Aaron pada Bastian. Aku sholat ya. Setelah sholat subuh aku tidur lagi hehe, ucap Bastian. Alasan aja lo, ucap Aaron. Hai Syakila, mana mom kamu? Tanya Bastian sambil mencium Syakila yang ada di gendongan Aaron. Ngapain lo tanya-tanya istri gue? Tanya Aaron. Ya cuma nanya aja, soalnya tumben jam segini Anaya belum ada di meja makan, kan biasanya kalau twins udah bangun, momnya juga udah bangun, ucap Bastian. Istri gue masih tidur, ucap Aaron. Anaya sakit, tanya Bastian. Gak, dia hanya kecapean abis begadang sama gue semalam, ucap Aaron sambil tersenyum. Emang ya kalian abis ngapain? Sampai begadang segala, tanya Bastian. Udah nanti aja ngobrolnya, ayo sekarang kita makan, udah lapar ini, ucap Papa Rozi. Mengalihkan pembicaraan Aaron dan Bastian, ia merasa kesal kalau harus mengingat kejadian semalam. Iya ayo sarapan, aku ada pekerjaan di markas, ucap Billy menimpali. Mereka pun sarapan bersama, Aaron sarapan sambil menggendong baby Syakila, sedangkan Syakil digendong oleh Ibu Sumarni.
Setelah sarapan mereka semua menjalankan aktivitas mereka masing-masing, Sean dan Via pergi ke kantor. Via sekarang bekerja di kantor Aaron sebagai asisten Sean, Billy ke markas, Bastian ke kantornya, Papa Rosie bekerja dari rumah. Sedangkan Aaron masih mengurus twins, ia sedang menjemur twins dibantu Ibu Lastri dan Ibu Sumarni, selama Anaya masih tidur. "Ron, apa kamu memandikan mereka sendirian?" tanya Ibu Sumarni. "Iya Bu, aku memandikan mereka sendirian," jawab Aaron. "Bagaimana cara kamu memandikan mereka berdua?" tanya Ibu Lastri yang penasaran. "Iya Ron, bagaimana caranya?" tanya Ibu Sumarni yang juga penasaran. Aku mandikan satu persatu lah Bu, yang pertama Syakil, karena ia sudah pup duluan. Setelah selesai mandi Syakil aku kasih susu dan aku memandikan Syakila, ucap Aaron menjelaskan.